Shalom, perkenalkan nama saya Asriani Bine, kelas E, Mirim 10 2019 6952, jurusan Pendidikan Agama Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa dewasa akhir atau lanjut usia. Memasuki lanjut usia merupakan periode akhir dalam rentang kehidupan manusia di dalam dunia ini. Banyak hal penting yang perlu diperhatikan guna mempersiapkan memasuki lanjut usia sebaik-baiknya. Ada 3 tahap perkembangan dewasa. Yang pertama, dewasa awal, umur 20-30 tahun. Yang kedua, dewasa madya, umur 30-60 tahun. Yang ketiga, tahap dewasa akhir atau lansia, umur 60 tahun ke atas. Ada 8 karakteristik dewasa akhir atau lanjut usia. Yang pertama, adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Ada yang menganggap sebagai waktunya untuk bersantai dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Yang ketiga, adanya stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Yang keempat, sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap orang berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan karena energinya sudah melemah, tetapi ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berlanjut usia, terutama yang dianggap berjasa dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang kelima, mempunyai sosial kelompok minoritas. Adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Yang keenam, adanya perubahan peran karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Yang ketujuh, penyesuaian diri yang buruk timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Yang kedelapan, adanya keinginan untuk menjadi muda kembali, mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Perkembangan fisik pada lansia terlihat pada perubahan-perubahan fisiologis yang bisa dikatakan mengalami kemunduran. Perubahan-perubahan biologis yang dialami pada masa lansia atau lanjut usia yang terlihat adanya kemunduran tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan maupun terhadap kondisi psikologis. Periode ini memiliki tugas yang sangat berat untuk bertahan menjalaninya. Kekuatan fisik yang semakin menurun, hilangnya masa kerja, kematian pasangan hidup, dan memiliki peran sosial yang cukup berat. Perubahan kognitif pada lansia. Perubahan kognitif yang terjadi pada lansia meliputi berkurangnya kemampuan untuk meningkatkan fungsi intelektual, berkurangnya efisiensi transmisi saraf di otak atau menyebabkan proses informasi melambat dan banyak informasi hilang saat transmisi, berkurangnya kemampuan mengkumulasi informasi baru dan mengambil informasi dari memori, serta kemampuan mengingat kejadian masa lalu lebih baik dibandingkan kemampuan mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Perkembangan kepribadian. Perkembangan ini merujuk pada teori psikoanalisa Freud, percaya bahwa pada usia lanjut kita kembali kepada kecenderungan narsistik masa kanak-kanak awal atau regresi. Artinya, tindakan yang dibuat harus diperlihatkan kepada orang lain. Ketika itu tidak bisa dilakukan, maka tidak akan memperoleh kepuasan. Menurut Carl Jung, mengatakan bahwa pada usia lanjut, pikiran tenggelam jauh di dalam ketidaksadaran. Berdasarkan pendapat Jung ini, hal yang membuat orang yang sudah tua muda lupa karena sulit untuk memanggilnya kembali ke alam sadar. Perkembangan emosi. Yang pertama, kebahagiaan pernikahan orang dewasa lanjut dipengaruhi pasangannya yang menyangkut konflik personal, penuaan, sakit, dan kematiannya. Yang kedua, orang dewasa lanjut
yang memiliki pasangan cenderung lebih bahagia daripada yang sendiri. Yang ketiga, menjadi nenek atau kakek merupakan sumber pemenuhan emosional, menimbulkan perasaan persahabatan. Yang keempat, persahabatan dengan teman sebaya muncul lagi. Ada 6 tugas-tugas perkembangan usia lanjut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiunan dan berkurangnya income atau penghasilan dalam keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidupnya. Yang keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia. Yang kelima, membentuk pengaturan fisik yang memuaskan. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan peran sosial yang luas.